Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Rizki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari yang ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat walafiat oleh Allah dan ditetapkan memiliki kekuatan iman dan Islam, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang begitu luar biasa, yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Para jemaah, ada macam panggilan di dalam bahasa Arab atau disebut harfun nida. Jadi kita ngaji sedikit, walaupun pembahasan surat Al-Baqarah 183 sampai 187 yang berbicara tentang masalah puasa. Jadi kalau ditanya ayat apa, ayat berapa, surat apa tentang perintah puasa, jawabannya sebenarnya surat Al-Baqarah 185. Itu kalau 183 itu tentang puasa secara umum 183. Tapi nanti ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu harfun nida, bentuk panggilan dari Allah. Ada dua panggilan, ya dan ayyuha. Kalau ya penggunaannya umum, termasuk kepada nabi-nabi, ya Musa, ya Isa, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Dawud, ya Zakaria. Tapi kalau ya ayyuha itu maknanya litanbih, untuk menegaskan dan artinya menjauhkan. Itu ya ayyuha. Ya ayyuha makna menjauhkan ini ada dua. Yang pertama litab'id, yang kedua litta'lim. Jadi ya ayyuha itu panggilan karena posisinya jauh atau Allah menjauhkan. Ada kalau ya Idris atau misalkan namanya ya Khalid, hai Khalid. Kalau ya ayyuha, hey, kan gitu. Dan jadi ya ayyuha itu litanbih, menegaskan, yang artinya ada dua, litab'in menjauhkan, dan litta'zim mengagungkan. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Allah memanggil orang-orang kafir dengan makna Allah menjauhkan dari orang-orang kafir. Jauh. Itu maknanya jauh. Di Allah jauh dengan orang kafir. Kafir itu orangnya yang berbuat ingkar. Kalau sifatnya itu kufur. Maka ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Kalau kufur nikmat itu ya kufur, orangnya disebut kafir sebenarnya gitu kan. Nah, cuma itu secara bahasa. Kalau secara istilah,
Maka kufur nikmat itu tidak mengeluarkan dari keislaman, tetap muslim, gitu ya. Makanya ada hadis Nabi, tidaklah beriman orang yang beriman sehingga dia mencuri, tidaklah dikatakan beriman sehingga dia berzina ketika dia berzina. Jadi tidaklah dikatakan mencuri ketika dia tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian ketika dia melakukan membunuh. Jadi mungkin saja orang Islam, orang mukmin itu, maaf, bukan berarti boleh ya, mencuri, berzina, membunuh, itu dosa-dosa besar, tapi itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Tapi yang satu hal ini, walaupun tetap para ulama mengatakan innamal mu'min la yakdzib. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu mencuri? Kata Nabi, mungkin. Mungkinkah orang mukmin berzina? Mungkin. Mungkinkah orang mukmin membunuh? Mungkin. Tapi ditanya, mungkinkah orang mukmin itu berbohong? Innamal mu'min la yakdzib. Dawuhan kanjeng Nabi, sungguh orang mukmin tidak mungkin berdusta. Jadi orang bohong itu bisa menghilangkan keimanan. Tapi lagi-lagi para ulama itu pun tidak bisa dikatakan keluar dari Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam itu kalau hatinya memang menyatakan keluar dari Islam. Perjuangan sahabat Rasulullah, perjuangan ulama-ulama dahulu, Masya Allah, para sahabat itu untuk bisa datang ke masjid itu perjuangannya berat. Kalau panjenengan berangkat ke masjid, perjuangannya mungkin nanggung kerjaan, mungkin lemes, pengen tiduran, gitu kan? Tapi sahabat Nabi Rasulullah dan sahabat yang lain, mereka untuk nyampe ke masjid ini, Masya Allah, menghadapi tantangan berdarah-darah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti juga kita dijauhkan oleh Allah dari Allah. Jauh dalam arti apa? Jauh dalam arti litta'zim, mengagungkan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu. Di dalam Quran, terjemahan dari Departemen Agama, Kementerian Agama, zalikal kitabu diartikan Alkitab, Al-Quran ini. Zalika ismul isyarah, bahasa Arab itu kata tunjuk. Zalika itu zalika kata tunjuk, itu apa ini artinya? Itu. Kalau ini hadzal kitab. Tapi di situ zalikal kitab, Alkitab, Al-Quran ini artinya. Itu jauh, ini dekat. Maknanya bukan jauh, tapi Allah memuliakan Al-Quran. Dan dilihat di dalam Quran, di antara nabi-nabi panggilan Allah yang berbeda, nah Allah tidak pernah memanggil Muhammad untuk Rasulullah, tapi Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhan nabi itu jauh, artinya litakdim, Allah mengagungkan, memuliakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Di antara tanda
ada ya ayuha itu menjauhkan. Contoh, seorang yang takzim ketika dia berzikir, takzim ketika berdoa, ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah di hadapan-Mu, Zat yang maha kuat. Ya Allah, sungguh kami adalah hamba-Mu yang hina, bergelimang dengan noda dan dosa di hadapan Engkau, Zat yang maha suci. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang miskin, papa di hadapan-Mu, Zat yang maha kaya, lagi mengkayakan. Ya Ghaniyul Mughni. Itu berjarak. Kita membuat jarak dengan Allah, maknanya seorang hamba tersebut sedang mengagungkan Allah. Itu perlu Pak. Salat Allahu Akbar, kalimatnya membesarkan Allah. Ayo jauhkan jarak kita dari Allah. Maknanya apa? Rendahkan serendah-rendahnya, tinggikan setinggi-tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah dawuh, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah dirinya di hadapan Allah, dampaknya orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan itu hadir dengan keagungan. Ja'a Ramadan syahrun mubarakun azim. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan keagungan, kemuliaan. Makanya tiada orang yang datang kecuali mereka akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita ini punya status masing-masing, dan setiap orang bebas memanggil status sesuai keinginannya. Maaf, ada orang itu kulitnya hitam, kalau dipanggil, wong ireng, rene. Ada orang itu mungkin kurus tinggi, tiang listrik. Nah, ada orang itu mungkin karena lemaknya banyak, wong gendut. Ada orang mungkin macam-macam. Ada orang kampung, orang miskin datang ke kota, pakaiannya compang-camping, badannya lusuh bau. Tapi sebenarnya kalau dia bersih, mungkin kalau laki dia ganteng, kalau perempuan dia cantik. Terserah panjenengan mau memanggil dia apa. Wong kampung kapan teko? Wong miskin, urip kok miskin, puas. Berarti saya kalau manggil dia wong miskin, saya sedang menghina dia. Wong kampung, saya tidak menghargai dia. Tapi kan kita bisa memanggil sesuatu yang baik, yang dia miliki, yang terbaik. Misalkan, wong ganteng, apa kabar? Wong ayu, mau kemana? Wong cantik. Kalau sekarang panggilannya kan yang keren, besti, gitu kan? Panggilan apa itu? Panggilan kita ini sepakatlah panjenengan kalau dipanggil oleh orang dengan panggilan yang menjelekkan, merendahkan, seneng apa seneng? Oh, gibeng kok, itu kan? Kita nggak senang. Di masjid di komplek Wonosari, di komplek AL, kebetulan saya di situ. Itu kalau maghrib, masya Allah. Di luar Ramadan terutama juga. Kalau Ramadan pasti rame. Di luar Ramadan pun, alhamdulillah, anak-anak itu banyak ke masjid. Cuma rame. Kenapa? Mereka datang sendiri, bapaknya nggak ke masjid. Tapi saya panggil, anak-anakku yang baik, adik-adik yang ganteng, anak-anak soleh, ayo Rene, ayo berdiri sebentar komat. Bapak-bapak tolong ya adik-adik anak-anak kita ini dikempit di tengah-tengah sopnya, ayo supaya sholatnya tenang. Manut Pak, sewenang Pak. Begitu selesai sholat, Pak, Bu, tadi gimana sholatnya? Alhamdulillah enak Pak Ustaz, tenang, anak-anak manut. Suatu saat anak-anak rame, saya pas terlambat, ada yang teriak-teriak, ada ini goreng sholat apa orang rame? Ayo mulai, suruh pulang keluar, anak-anak nggak pulang. Begitu sholat ramai di luar, pintu dor. Artinya apa? Kita ini sebagai manusia, sebagai yang punya perasaan, senang dipuji orang, senang dipanggil dengan panggilan yang baik.
Dan kita sepakat, Pak, status kita yang paling baik adalah soleh, orang soleh, orang mukmin. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita mestinya senang, Pak, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Cuma kok kayaknya biasa-biasa saja. Sekarang orang lewat, bos mau kemana bos? Dipanggil bos. Oh, karena dia dermawan, akhirnya orangnya supel, panggil bos, suka ngasih, bantu orang. Wong ayu nanti, berarti teken. Ya ganteng, ya apa kabar? Kita memanggil dia dengan panggilan yang baik, panggilan yang terhormat, lalu dia nggak jawab. Kira-kira nopo komentar jenengan? Ayu kok mudeng ya. Ganteng kok kopokan. Dipanggil bos, rugi aku, tuli wongnya ternyata. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, kok menengai. Salat dipanggil dengan iman, puasa dipanggil dengan iman. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa respon kita? Bergerak, senyum, atau apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kita kalau dapat berita yang datangnya dari Allah, yang datang berita dari Rasulullah, dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasulullah, tidak ada pilihan kecuali yang kita ambil sami'na wa ata'na. Orang haji, orang umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu kan? Itu maknanya apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku lakukan ibadah karena untukmu ya Allah, aku tidak mensekutukan engkau dengan sesuatu apapun yang lain ya Allah. Innal hamda, pujian milikmu, wa ni'mata, nikmat darimu, wa ni'mata laka wal mulk, dan semua kerajaan, kekuasaan itu adalah milikmu ya Allah. Kita berjanji. Makanya orang yang sholat, Allahu Akbar, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan ibadah, dibentuk ketundukanku, ketaatanku, ibadah kepadamu. Kita puasa, nawaitu shauma ghadin an adai, maknanya ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk puasa di bulan Ramadan semata-mata. Makanya ada man qama Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, karena panggilan iman, memenuhi panggilan Allah, iman dengan iman, kemudian wahtisaban, dengan mengharap karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban kita sami'na wa ata'na, ibadah ini lakukan karena panggilan imanan wahtisaban. Itu yang akan berdampak ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan 3 harapan di dalam Ramadan itu, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, agar menjadi pribadi yang selalu kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 3 hal ini kalau kita melakukan amal ibadahnya semata-mata karena iman kepada Allah dan memohon karunia ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah izinkan 3 hal ini untuk kita dapatkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, berada di jalan Allah terus, mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka yang meninggalkan larangan-larangan Allah, dan mereka punya keyakinan bahwa Allah itu dekat, tidak jauh, sehingga apapun yang dia perbuat, dia lakukan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 12.20 sampun, waktunya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.
kepada Allah jualah kita mohon pertolongan. Semoga kita semua senantiasa diparingi istiqomah, sehat walafiat, bisa ibadah sempurna ibadah di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan, kebaikan di dunia ini ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebaikan, kemuliaan di akhirat ya Rabb. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Allahumma rabbi auzi'na ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah taufikmu ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Rabb atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami, dan bersyukur kepadamu ya Rabb atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, wa an a'mala salihan tardahu ya Rabb kami, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan takwa taat kepadamu, gemar menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau ridai ya Allah. Aslih lana fi dzurriyyatina ya Allah ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, demikian juga Kau baikkan kehidupan anak keturunan kami, demikian juga Kau baikkan nasib bangsa Indonesia ya Rabb. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang sadar jalan kembali kepadamu, menjadi hamba-hamba yang taubat ya Allah. Ya Rabbana, ketika kami menghadap kepadamu dalam keadaan tunduk patuh kepadamu ya Rabb, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berikan berkah-Mu ya Allah saat-saat perjumpaan denganmu, Engkau berikan kami husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.